Orang yang takut kepada Allah akan merasa bahwa orang tersebut bersama Allah. Orang yang takut kepada Allah akan merasa bahwa dia diperhatikan oleh Allah. Orang yang takut kepada Allah akan merasa bahwa dia diperhatikan oleh Allah dan akan merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merasa dilihat, merasa diperhatikan dan merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan secara otomatis takut untuk melakukan dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya ingin selamat, baik itu selamat di dunia, terlebih-lebih lagi kita harus selamat di akhirat. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa mengucapkan salam ketika kita bertemu, ketika kita masuk rumah, ketika kita bertamu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita senantiasa mendoakan keselamatan buat saudara-saudara kita. Di dalam kitab Nasuhul Ibad ada satu hadis Nabi Muhammad SAW di mana Rasulullah SAW bersabda, salasun munziyat, ada 3 hal yang menyelamatkan, dan salah satunya adalah fakhasyatullahi ta'ala bisirri wa alaniyah. Jadi yang pertama, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, kita harus bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan sembunyi maupun ke dalam keadaan terang-terangan. Menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa menyelamatkan kita, hadirin. Makanya kita harus berupaya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bisa melakukan amalan-amalan yang tersembunyi, melakukan amalan-amalan sirri, karena amalan-amalan sirri ini bisa melatih keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau melihat dan memperhatikan amalan-amalan yang kita lakukan selama ini rata-rata terang-terangan. Kita sholat berjamaah terang-terangan, kita tilawah Quran terang-terangan, kita membayar zakat terang-terangan. Jadi rata-rata amalan kita itu terang-terangan, dan amalan yang terang-terangan ini berpotensi untuk riya. Makanya khatib mengajak kita semua di sini, mari kita buat amalan-amalan sirri, amalan-amalan tersembunyi yang bisa melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah akan merasa bahwa orang tersebut bersama Allah. Orang yang takut kepada Allah akan merasa bahwa dia diperhatikan oleh Allah. Orang yang takut kepada Allah akan merasa bahwa dia diperhatikan oleh Allah dan akan merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merasa dilihat, merasa diperhatikan dan merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan secara otomatis takut untuk melakukan dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ibadah puasa yang hampir 26 hari kita lakukan melatih kita untuk melakukan ibadah secara sirri.
Karena ibadah puasa ini yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa atau tidaknya kita yang tahu hanya Allah dan kita. Karena kita bisa di hadapan manusia-manusia yang lain pura-pura kita merasa lemah, kita merasa lesu, kita bisa berpura-pura berpuasa. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa berpura-pura. Makanya ketika kita berpuasa, kita bukan sekedar menjaga makanan, bukan sekedar kita menjaga lapar, menjaga haus, menahan lapar, menahan haus, tapi setidaknya kita berusaha untuk menjaga syahwat kita, menjaga pandangan-pandangan mata kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mampu menjauhi hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa itu sendiri, maka mudah-mudahan insyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita akan selamat hadirin. Makanya di dalam surah An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, obsesi hidupnya cuma untuk dunia, dia mau tidur yang kepikiran dunia, dia bangun tidur yang kepikiran dunia, sehingga apa? Karena sibuk dengan urusan dunianya, dan di akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam, na'udzubillah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Beda dengan orang yang takut kepada Allah. Beda orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengendalikan syahwatnya, menahan syahwatnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya nanti adalah surga hadirin. Makanya jika kita ingin selamat, berusahalah kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah salat, tumbuhkanlah rasa takut kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga salat yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang yang takut kepada Allah, dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah memang benar-benar karena Allah, bukan karena pandangan manusia. Karena ketika kita melakukan ibadah, tapi ibadah yang kita lakukan karena pandangan manusia, itu dikatakan riya. Dan ibadah yang dilakukan karena riya, maka ibadah tersebut akan sia-sia hadirin, dan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di 10 akhir Ramadan ini, mari terus kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa terus perbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang pernah kita lakukan. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rugima ampur zulin dakhala alaihi Ramadan thumman sakhalahu qabla ayyghfara lahu. Celaka seseorang, merugi seseorang. Kenapa merugi? Karena ketika Ramadan itu datang, tapi dia tidak manfaatkan Ramadan itu dengan kebaikan, tidak bisa memanfaatkan Ramadan itu dengan ketaatan, tidak bisa memanfaatkan Ramadan itu dengan melakukan amal soleh, maka ketika Ramadan itu pergi, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ingin Ramadan pergi meninggalkan kita, tapi sementara dosa-dosa yang pernah kita lakukan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan hadirin. Dan di momen 10 akhir Ramadan ini, jangan pernah kita sia-siakan waktu kita.
Lewatilah hari-hari di detik-detik 10 akhir ini, hari-hari yang kita lewatin, tidak sedetik pun, tidak sesaat pun, kecuali hari-hari yang kita lewatin tersebut ada kebaikan, ada ketaatan, ada amal soleh yang kita lakukan hadirin. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.